الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين جميع ملائكتك المقربين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدادنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا نخص الله رحمة عليك بهذا الكتاب شيخ الخافض شابدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني والشريف الشيخ أبي عبد الله عبد السلام اللوز وصولهم وفروعهم وأساتذتهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن يعيد علينا من بركاتهم ونفحاتهم في الدين والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Agung Jamek Malang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para pendengar Madinah di rumah yang berbahagia di pagi hari yang cerah ini di tanggal yang ke-20 insyaallah bulan Rajab ini. Jadi kita tinggal sebulan 10 hari sudah masuk bulan Ramadan. Mari kita senantiasa bertasyakur memanjatkan syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmah, hidayah dan inayahnya kepada kita bersama. Pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita, taklim kita, pembahasan kita akan kitab Bulughul Maram. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, pengikutnya termasuk kita bersama. Bapak dan Ibu, minggu kemarin kita bicara hadis tentang kepemimpinan seorang wanita. Kemarin sudah di situ ada berbagai pendapat, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Terserah ketika beliau itu mereka itu melihat dari sisi pandang yang mana. Jadi ada kemarin kalau melihat dari sisi zahirnya hadis itu jelas mengatakan tidak boleh. Tapi kalau melihat dari sisi-sisi yang lain, karena melihat karena zahirnya hadis ada semacam kaidah al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Yang dianggap itu adalah umumnya lafaz. Teks itu bukan sebab-sebab yang melatar belakangi. Tapi juga saya mengatakan al-ibrah bi khususil lafzi bi khususi sabab la bi umumil lafzi. Yang dilihat, yang diperhatikan itu juga sebab yang melatar belakangi hadis itu dipertimbangkan, bukan umumnya teks itu. Jadi kemarin di antara ulama-ulama top yang mengatakan tidak boleh itu Imam Baghawi dalam Syarhus Sunnah. Beliau mengatakan bahwa perempuan itu tidak layak untuk menjadi pemimpin, tidak layak untuk menjadi hakim itu. Dengan alasan karena apa? Kalau dia jadi pemimpin dia harus keluar
Ya namanya pemimpin harus keluar. Ya kalau kita mungkinnya terjun ke daerah-daerah. Ini tujuannya apa? Liiqamatil jihad, bahkan keluar ke negara. Ini kalau untuk berjuang, untuk menyiarkan agama Islam. Nah kalau dia jadi hakim juga tidak boleh. Kali hakim itu membutuhkan dia untuk keluar lil buruz, untuk menampakkan diri dia, untuk memutuskan suatu perselisihan di antara orang yang berselisih. Sedangkan perempuan itu merupakan aurat yang tidak layak untuk itu. Di samping itu menurut Imam Baghawi, perempuan itu lemah, ya, takjiz lidu'fiya al-qiyami bi aksaril umur. Dia untuk banyak urusan itu biasanya perempuan itu punya keterbatasan lain dengan laki-laki. Ini pendapatnya Imam Baghawi. Tapi menurut Imam Abu Hanifah boleh. Boleh tajuzu tauliyatuha fil ahkam fil hudud, pada hukum-hukum itu boleh. Jadi seperti di Indonesia ini pernah kemarin juga saya jelaskan ada hakim-hakim Islam itu banyak itu. Bahkan hakim-hakim yang mengurusi persoalan Islam di pengadilan agama itu banyak sarjana fakultas syariah yang dia itu menjadi hakim. Ini ulama-ulama kita termasuk ke sana pun yang begitu. Saya bacakan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Maryam al-Azadi, dari Abi Maryam al-Azadi radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ini Rasulullah bersabda, man wallahu Allahu syai'an min umuril muslimin, barang siapa diberi kepercayaan oleh Allah untuk mengurusi persoalan-persoalan umat Islam. Jadi seseorang yang diberi kekuasaan oleh Allah untuk mengurusi persoalan umat Islam. Contohnya jadi bupati, jadi presiden, jadi gubernur. Ini kan mengurusi persoalan wali kota. Ini mengurusi persoalan-persoalan umat Islam. Ini baik di tingkat daerah sampai atas. Nah ini karena dia menguasai kedaerahan, kewilayahan. Kalau yang lain mungkin kan penguasa sektoral, jadi kemenak soal agama. Ini sebetulnya juga kepanjangan daripada ulatul umur. Nah, terus kok fakta jabaan hajatihim, dia itu menutup ya kebutuhan mereka, tidak memenuhi, jadi menghalang-halangi ikhtijab yang menutupi. Jadi kalau kepentingan mereka umur umat Islam itu ditutup, tidak dilaksanakan, dipersulit umpamanya, wa fakirihim, dan orang-orang fakir dari orang Islam. Karena dia penguasa, itu penguasa masyarakat, penguasa rakyat. Loh, rakyat di Indonesia itu mayoritas umat Islam. Ya mestinya yang banyak pilih mereka juga umat Islam. Kok dia itu menutup itu maksudnya kalau kepentingan umat Islam tidak dipenuhi, ya maksudnya mungkin dipersulit atau dipersulit ini. Ataupun orang-orang fakir mereka ikhtajaballahu duna hajatihi. Nah besok di hari kiamat itu kebutuhan mereka akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jadi pemimpin. Jadi berat jadi pemimpin itu. Jadi kalau kita jadi pemimpin, ya kita akan memimpin. Memimpin itu ya masyarakat yang kita pimpin. Ini banyak kebutuhan. Nah di situ itu harus kita penuhi. Mungkin dulu pernah Sayyidina Umar itu kan beliau itu ketika saking tanggung jawabnya beliau pada urusan yang dipimpin, ini beliau mengatakan
Jangan sampai ada kambing mati yang saya tidak tahu sebabnya apa kok sampai mati. Nanti saya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan luar biasa. Bukan manusianya, sampai ini binatang-binatang itu sampai ke situ ternak. Ini kenapa kok sampai mati? Dia sampai tidak tahu. Mungkin karena kelaparan, karena ini tidak ada tempat untuk pengembalaan. Nah, ini sampai ke sana. Apalagi urusan manusia. Jadi seperti di Malang, ya kota Malang. Ini ada jargon peduli wong cilik. Ini kan saya kira termasuk melaksanakan ini. Hajat fukara, orang-orang yang tidak punya transportasi, tidak punya uang untuk transport. Ketika sekolah, anak-anak mereka ada bis, namanya bis sekolah. Ini kan kebutuhan-kebutuhan mereka maksudnya. Ini kalau orang-orang yang tidak punya, ini wajib. Nah, kalau bisa orang-orang miskinnya itu dientaskan. Nah, bagaimana jangan sampai ada tersisa orang-orang masih butuh. Itu pemimpin yang Islam bisa macam itu. Urusan administrasi dipermudah. Ini persoalan pemerataan di ini ke sana. Yang miskin-miskin itu dapat, dan mungkin dia mendapatkan hak-hak seperti zakat, bantuan, dia dibantu mereka itu. Nah, ini minimal kebutuhan dasar, yaitu sandang, pangan, dan papan. 3 ini, sandang, pangan, dan papan. Ini mestinya dipenuhi. Kalau kok itu dihalang-halangi, nah ini. Nah, di sini ihtajaballahu duna hajatihi. Nanti Allah dari kiamat itu kebutuhan mereka akan dihalangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadis ini banyak ya. Sebenarnya banyak ini ya. Ini ada man walla min umuril muslimin syai'an fahtajaba an urid du'fi wal hajah ihtajaballahu anhu yaumal qiyamah. Ini hadis yang lain. Barang siapa menguasai satu dari persoalan-persoalan umat Islam ini, kemudian dia itu menghalang-halangi orang yang lemah. Itu maksudnya orang lemah itu tidak dapat prioritas, dihalang-halangi. Wal hajah, orang yang lemah, orang punya kebutuhan itu dipersulit. Ini ikhtajaballahu anhu yaumal kiamah. Nanti di hari kiamat Allah akan menghalangi kebutuhan mereka. Oleh karena itu berat. Tanggung jawab penguasa itu berat. Oleh karena itu penguasa itu adil, ini luar biasa. Saya itu imamun yang adil itu akan termasuk pertama dari 7 orang yang dinaungi oleh Allah yauma la dhilla illa dhillu. Nomor 9 itu imamun adil, imam yang adil. Pun fikul hadis termasuk annahu yakhrumu an walla amral muslimin ayyahtajiba an khawaijihim wa mazalimihim. Ini jadi barang siapa ini atau haram hukumnya orang yang menguasai urusannya umat Islam. Tadi karena mayoritas Indonesia ini umat Islam. Loh, ini urusan orang umat Islam kok dipersulit urusan mereka. Ini kebutuhannya dipersulit. Ini sarana-sarana, mungkin masjidnya, mungkin pendidikannya kok dipersulit. Ya nanti demikian juga orang-orang yang zalim ini kok tidak diangkat, tidak ditolong kemaslahannya. Ini hukumnya haram bagi penguasa itu. Jadi orang yang zalim itu harus ditolong. Unsur akhaka zaliman atau mazluman, orang yang teraniaya ini harus ditolong orang macam ini. Nah, ini dan di Indonesia saya kira harus ada regulasi undang-undang
saat ini kan katanya di Pemkot ini sekarang itu kata Pak Wali kesulitan untuk memberi dana 1 juta kepada orang yang kebetulan keseripaan. Dulu bisa karena ada undang-undang, tidak bisa, harus ada yayasan, lembaga, yang lembaga itu disahkan oleh Menkumham. Padahal orang kan tidak mungkin, jadi tidak bisa diberi. Ini makanya ada aturan macam ini. Ya, ini harus ada solusi bagaimana cara memecahkannya. Ya ini kan di sini ada atasnya lagi. Ya, gitu. Jadi pendeknya penguasa itu harus mengurusi terutama orang-orang yang kecil itu. Mungkin yang bisa dicontoh Sayyidina Umar lah. Sayyidina Umar ketika kasus ada malam-malam gitu, dan kebelusuan di masyarakat, tahu seorang yang nangis, anaknya nangis, ternyata didengarkan karena dia tidak makan, sudah beberapa hari tidak makan, tidak ada nasi, tidak ada bahan makan. Lantas Umar itu pulang ke Baitul Mal, ngambil sendiri barang itu, mau dibawakan oleh pembantunya, beliau tidak mau. Kamu mau menanggung tanggung jawab saya, katanya. Ini tanggung jawab saya, maka dipikul sendiri. Ada sekarang itu pemimpin macam itu. Lantas beliau ngomong sendiri, tidak ditahu. Padahal orang tadi sudah misui ya, sudah mencela penguasa, karena padahal penguasanya tahu, diberi orang. Nah, ya orangnya nggak tahu kalau itu Sayyidina Umar. Umumnya ini kan luar biasa tanggung jawab macam itu pun. Nah, yang kedua, bayanu su'il akibah liman lam yahtam bi umuril muslimin mimman walla amrahum. Ini menjelaskan akan akibat yang buruk. Akibat yang buruk nanti ba'dal maut di akhirat. Mungkin juga akibat yang buruk ketika masih di dunia. Ini bagi orang yang tidak mementingkan urusannya orang Islam, padahal dia itu diberi kekuasaan untuk mengurusi umat Islam. Man lam yahtam bi umuril muslimin falaysa minhum. Barang siapa tidak memperhatikan urusan-urusan umat Islam, maka dia tidak termasuk itu. Ini tanggung jawab kita dari banyak sektor-sektor. Jadi kita itu harus memperhatikan urusan-urusan umat Islam. Ya, ini kalau kita jadi penguasa, mungkin ada contoh yang bagus. Ini di luar negeri itu ada kita di WhatsApp itu ada. Contohnya itu katanya ini di Turki. Turki itu sekarang PM-nya Endurgan seperti ini. Ini ada ketua zakat di Indonesia itu, zakat atau zakat di din itu Hafidin ke sana. Itu di sana mengalami kemajuan yang luar biasa kemajuannya. Ya, salah satu di antaranya penyebabnya itu salah satu banyak itu. Ini mereka menyuruh masyarakat yang Islam itu untuk sholat ini subuh berjamaah. Katanya itu ekonomi bisa meningkat, apa-apa bisa meningkat. Ini penghasilan income per kapita juga meningkat. Ini salah satu faktor ibadahnya katanya subuh berjamaah. Jadi kalau subuh itu masjid itu penuh katanya seperti Jum'ah. Di sholat subuh berjamaah itu seperti orang sholat Jum'ah cara ini instruksi dari Perdana Menteri. Mungkin di samping juga aspek-aspek sosial, harus memperhatikan orang suruh sedekah seperti ini. Akhirnya ekonominya itu bisa meningkat. Kadang-kadang kita ada hubungan itu. Sekarang saya yakin ada. Kalau kita umat Islam kan wong firman Allah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan menjadikan solusi kalau dia kesulitan. Mungkin negara sulit, diberi solusi oleh Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia akan diberi rezeki dengan tiada yang tiada terduga. Ini kalau persoalan ini. Apalagi itu Turki, apalagi Indonesia. Indonesia itu negaranya makmur. Ini coba ada yang mengatakan kalau ini urusan tuh luar biasa Indonesia itu. Gak enak negara makmur, subur seperti Indonesia ini, jarang. Tapi kita kan ternyata terlilit dengan persoalan-persoalan hutang banyak. Ini mestinya yang penguasanya kan, yang jelas mesti ya ini ada ada kesalahan. Ini macam itu. Jadi kalau dia mengurusi, ya tolong persoalan-persoalan umat Islam diperhatikan. Tidak hanya aspek sosialnya, mungkin ibadahnya, sarananya, terus dia itu menganjurkan untuk ini. Yang saya kira itu urusan umat Islam. Dan itu kalau menurut Syekh Abdullah Ba'alawi Al-Haddad kan itu tanggung jawab penguasa. Di sana bahkan sholat itu sampai ini tanggung jawab penguasa. Kalau dia ngaku Islam, ya suruh melakukan sholat ini. Nah, di sini kan kadang-kadang ada jargon hak asasi yang paling asasi. Ya sih, repot kewajiban hak asasi yang paling asasi. Gelem sholat terserah, repot, tidak ada paksaan. Kalau menurut Syekh Abdullah Ba'alawi Al-Haddad itu tanggung jawab penguasa itu. Bagaimana rakyatnya harus begini, taat ini. Ini tanggung jawab dari penguasa. Kalau dia mengaku Islam, ya harus menjalankan syariat Islam. Nah, ini kan macam itu, patuh dengan persoalan agama. Ini tanggung jawab penguasa. Pun kalau gitu bagus itu. Ini salah satu itu ada yang di WA itu ada dari siapa? Itu yang menyatakan macam itu. Bagus pun. Nah, ini jadi penguasa tolong. Yang kalau jadi penguasa memang punya tanggung jawab itu. Nah, di Malang ini sebelumnya kita sudah usul itu, berada dari MUI itu sudah usul. Lewat pada tidak hanya usul, kita sudah sowan ke wali kota, ke DPR, sekarang itu istilahnya apa ini? Dulu itu muspikanya itu ada yang ke ini usul supaya ada undang-undang miras. Tapi iya masih ini sampai sekarang belum. Saya kira sudah hampir 1 tahun kita ke sana itu, sampai sekarang juga belum. Ini kan dalam rangka untuk mensejahterakan rakyat. Jadi supaya rakyat itu terhindar dari persoalan-persoalan yang diharamkan oleh Allah. Bukan hanya itu berbahaya dari masyarakat. Mosok di daerah ini yang penguasanya, masyarakatnya itu tidak banyak orang Islam yang tidak mengharamkan itu bisa ada beda kok. Alasannya apa? Bedanya itu yang usul perempuannya usul. Karena kalau laki-lakinya itu suka mabuk, itu mengurangi biaya mereka. Jadi uang yang diberikan kepada ibu-ibu menjadi kurang karena digunakan mabuk-mabuk oleh suaminya. Maka diusul kumpul kepada penguasa. Akhirnya penguasa karena yang usul perempuan akhirnya dilaksanakan. Walaupun itu mayoritas daerahnya bukan orang Islam membolehkan. Nah ini apalagi kita Islam mestinya harus mestinya itu uang ini banyak macam itu kan itu banyak mandaratnya pun. An Abi Hurairah yang kedua ini radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah akan melaknati ar-rashi wal murtasi fil hukmi, itu orang yang menyuap dan orang yang disuap fil hukmi. Ini ada khusus di dalam persoalan hukum. Wah, luar biasa ini. Hukum itu ya ada suap menyuap. Oh, ini dilaknati oleh Allah.
la'ana Rasulullah melaknati. Jadi hukum itu ya Allah banyak ini. Mungkin adalah antara jaksa, mungkin hakim, ini yang penguasa hukum. Terus ada orang berperkara. Ini kalau ada sampai suap, itu Allah Rasulullah melaknati pada mereka. Supaya hukumnya, masalahnya tidak diangkat, bayar terus. Ya repot, itu Rosi. Yang menerima juga dosa, yang bayar juga dosa. Hukum mestinya dia itu jelas-jelas kalah jadi menang. Itu dengan jalan bayar uang. Itu la'ana Rasulullah ini. Hati-hati. Dan ini kan tidak tahulah, mudah-mudahan di Indonesia tidak ada. Tapi berita-berita itu kan kalau tidak ada asap kalau ada asap mesti ada api. Ya ini kan fatal. Jadi memang harus hakim itu memang harus jujur, harus adil. Maka kemarin itu di dalam bab hakim hukum itu kan isnani finnar wa wahid fil jannah. 2 di neraka, 1 di surga. Yaitu orang yang tahu kebenaran yang di surga menghukum dengan benar. Hukum dengan benar. Ya tanpa tidak ada rosi, tidak ada murtad, tidak ada suap menyuap. Kalau ada suap menyuap dalam persoalan hukum, itu hukumnya haram. Haram ini. Ini walau syahidun fi hadis Abdullah bin Amr wa inda arba ilan nasai. Ini ada syahid juga, ada hadis yang menjelaskan persoalan ini. Dan ini hadis ini sudah pernah kita bicarakan di dalam bab muamalah ya. Pada juz yang ketiga. Ini hadisnya nomor 60. Ini dalam kitab buyuk. Dalam jual beli juga tidak, apalagi dalam enggak boleh nyuap itu, apalagi dalam persoalan hukum. Muamalah aja enggak boleh. Muamalah itu jual beli, ya muamalah lah, supaya bisa ini disokok. Ini kan dia enggak boleh itu, apalagi dalam persoalan hukum. Hukum itu kan benar dan tidak, mestinya bukan haknya menjadi haknya disuap ini. Padahal kalau kita lihat hadis kemarin ya, kemarin dulu yang kita jelaskan, hakim itu ketika dia itu salah di dalam menjatuhkan hukum, dia sudah ijtihad tapi salah kan, kemungkinan kan akhirnya dia tidak memberikan hak kepada orang lain, atau ada orang itu memakan haknya orang lain karena demi hukum, itu sama hakim itu memberi api neraka pada orang tadi. Jadi keputusan hakim itu tidak bisa menghalalkan persoalan haram, tetap haram. Kalau dia pun dimenangkan, padahal itu bukan miliknya dia, bukan haknya dia, maka sama halnya hakim itu berikut atun minan nar pada orang tadi. Jadi memang kita harus ada, harus benar. Jadi kalau kita sebagai saksi, sebagai ini atau kita ketika kita ngomong itu harus benar itu. Jangan sampai kita itu tahu wong kita itu punya hati nurani kok. Nah kemarin kan kita contohkan, nanti di sini ada contoh yang dulu itu contohnya siapa, Qadhi Syurah itu. Kalau dulu contoh kebenaran, di contoh cara mendudukkan. Di Qadhi Syurah itu kan memutuskan pada orang Yahudi. Itu orang Yahudi, itu diputuskan salah, bukan miliknya, tapi dia diberikan oleh hakim, itu diberikan pada orang Yahudi tadi. Dan itu yang bisa menyebabkan orang Yahudi tadi masuk Islam, dikembalikan. Itu orang Yahudi. Berarti kan dia tahu, dia diberi sesuatu yang bukan haknya. Padahal hakim bisa memutuskan macam itu. Akhirnya oleh orang Yahudi dikembalikan karena itu miliknya Sayyidina Ali ketika kasus pakaian perang yang tertinggal itu. Ini kan luar biasa. Karena mereka itu orang Yahudi takut.
Mereka takut. Padahal kita itu jelas-jelas kadang-kadang ada orang tahu itu bukan milik kita, tapi dia itu masuk ke hakim dengan jalan menyuap. Akhirnya yang bukan miliknya itu bisa menjadi miliknya. Ya Allah, kadang-kadang bisa macam itu. Nah, ini kalau bisa macam itu, wah itu ya rosi, itu termasuk menyuap dan itu hukumnya haram. Jangan sampai ini terjadi kalau ada macam itu. Mudah-mudahan di Indonesia tidak terjadi macam itu. Bon. Wa an Abdullah bin Zubair, ini dari Abdullah bin Zubair qala qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita berusaha supaya tidak terjadi bagaimana? Ya kita menyekolahkan orang-orang yang pintar agama, nanti bisa menjadi hakim. Karakternya bagus, punya sikap yang bagus, agamanya bagus. Akhirnya kalau menjadi pejabat itu banyak takwanya kepada Allah. Kalau dia takut kepada Allah, mungkin dia tidak banyak melakukan pelanggaran. Makanya ada dalam beberapa negara itu kepala negaranya justru orang yang sufi. Sufi ikut-ikut thariqah. Akhirnya mereka itu ya karena sufi ya dia takut untuk melakukan persoalan yang haram, Islamnya tinggi. Akhirnya ketika memimpin ya penuh bagaimana memimpin itu kan khadimul ummah, melayani ummah, bukan ingin mendapatkan hak dari ummah, jadi melayani. Ya ini ya, mencari orang-orang lah. Ini melalui pendidikan, terutama pendidikan agama. Bon. Ini Wan Abdullah bin Zubair qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu memutuskan annal khasmaini yaqudani baina yadayil hakim. Bahwasanya orang yang berperkara antara yang menuduh dengan orang yang tertuduh. Ini persoalan perdata, ya, yaitu pidana juga. Ini kan masih ada yang menuduh, ada yang tertuduh. Ini didudukkan pada persoalan-persoalan yang didudukkan pada tempat yang sama, di muka hakim. Jadi tidak ada perbedaan, tempat duduknya harus sama. Ini. Jadi ini jadi ini annal khasmaini yaqudani baina yadayil hakim di maqad ini. Ini cara mendudukkan. Jadi tidak boleh memprioritaskan yang satu yang bagus, yang satu itu tidak. Ini kan ini sebetulnya ada kasusnya dulu ceritanya ya kasusnya Qadhi Syureh ketika menghukumi Sayyidina Ali yang berperkara dan yang satunya adalah orang Yahudi. Di satu orang Yahudi, yang satu orang Muslim. Yang orang Muslim itu menantunya Rasulullah dan ketika itu menjadi Amirul Mukminin yang persoalan ini. Nah ini oleh si Qadhi Syureh, fa'atau Syurehan ini, mereka datang kepada Qadhi Syureh, fa'atawa Syurehan, keduanya mendatangi Qadhi Syureh. Terus ketika beliau itu Qadhi melihat Ali sudah datang, jadi ini Qadhi itu, hakim itu, dia itu bergeser dari tempat duduknya hakim, terus beliau ini Qadhi Syureh mempersilakan Ali untuk menduduki tempatnya hakim itu. Luar biasa nih, kini orang enak di tempatnya Qadhi itu didudukan oleh Ali. Ini mau diiwajahin. Terus mungkin ini. Jadi terus tadi dikutuk. Seandainya dua orang yang bermasalah ini sama-sama orang Islam,
la sawaituhu fil majlis. Kalau yang bermasalah ini sama-sama orang Islam, maka saya akan menyamakan tempat duduknya ini, saya samakan. Karena yang bermasalah ini satu orang Yahudi, yang satu orang Islam. Orang Islam itu Amirul Mukminin, maka tempatnya tidak sama. Ini kan gini. Jadi ini kan lakin ini sama itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasawahum, ini jangan layakuna, ini apa namanya, walakin ini sama itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasawatu sabuhum fil majlis. Kamu jangan menyamakan dalam suatu tempat duduk kalau itu bukan sama-sama orang Islam. Kalau sama-sama Islam harus tempat duduknya sama. Ini jadi Qadhi Surah punya alasan kenapa Sayyidina Ali ditempatkan tempat duduknya Qadhi, yang Qadhi itu bergeser dari tempat duduknya tadi. Ini karena beliau umat Islam dan mengatakan kalau seandainya sama umat Islam tak samakan tempat duduknya ini. Nah ini jadi menunjukkan bahwasanya kalau memang ada orang yang bermasalah ini sama-sama orang Islam, maka sekarang gimana? Ya duduknya harus sama. Tidak boleh sama-sama tertuduh. Ini tempatnya satu diprioritaskan walaupun jabatannya berbeda. Nah, ini tempatnya harus sama. Karena di muka hakim semuanya sama. Di muka hukum istilahnya itu di depan hukum itu semuanya sama. Tidak ada berbeda karena itu pejabat itu tidak, semua sama di mata hukum. Ini namanya keadilan di dalam persoalan hukum. Pun ini Islam. Oleh karena itu, karena Qadhi Islam macam itu ini dan itu dilaksanakan oleh pemimpin-pemimpin Islam dahulu, maka Islam itu menarik itu. Dalam tarikh tasyri' itu salah satu daya tarik Islam ketika itu, agama Islam kepada umat-umat yang non-muslim, yaitu salah satu ada sifat adilnya umat Islam itu, hukum Islam itu, syariat Islam itu menarik. Jadi akhirnya daerah-daerah yang tadinya sudah punya tatanan itu mau ikut. Persia, Romawi, ini kan dunia ini, tapi akhirnya bisa mengikuti, ya banyak yang tertarik pada yang masuk pada agama Islam. Nah, ini karena akhlak itu, karena perilaku, karena agama Islam itu syariatnya luar biasa. Dan syariat itu dilaksanakan oleh pemeluk-pemeluk agama Islam. Nah, ini kalau di Indonesia bisa gitu, top ini. Nah, sekarang bab yang lain, bab syahadah, saksi, satu hadis saja ini. Asyahadah itu masdaru syahidah. Kalau jadi asyahadah, ini ada khabarun qati', itu berita kabar yang memastikan. Jadi maksudnya syahid itu kan bisa, kalau ngomong macam ini saksi lah, saksi syahid itu. Jadi saksi itu namanya syahid. Jadi kalau seperti firman Allah, jadi ini kan syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ini saksi. Jadi saksi itu orang yang membawa berita itu benar adanya karena dia tahu. Nah, ini ada dua hadis yang bertentangan. Insyaallah pembicaraan agak panjang. An Zaid bin Khalid al-Juhani, dari Zaid bin Khalid al-Juhani, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala ala ukhbirukum bi khairis syuhada. Mau kamu saya beritahu siapa syahid yang paling bagus? Karena yang mesti iya, huwa alladhi ya'ti bisyahadah qabla ayyus'alaha. Orang yang mau jadi saksi tanpa diminta jadi saksi. Luar biasa itu. Orang bisa saya jadi saksinya,
tanpa diminta dia mau jadi saksi. Itu bagus. Ini konotasinya orang itu ketika di dalam satu kasus. Nah ini mungkin orang ini yang punya khusumah, yang punya perkara, tidak punya saksi, tidak punya orang yang mau membantu dia. Padahal dia itu benar. Nah, jadi terus ada orang, saya saksinya karena tahu bahwa orang tadi benar. Jadi orang itu benar, terus dalam perkataan terpuruk, nggak ada, terus dia maju menjadi saksi. Nah, maka saksi itu termasuk khairus syuhada. Tanpa diminta, dia adalah menjadi saksi. Ini di annal mar'a, ya ini al-murad, ini man indahu syahadah lil insanin bihaqqin la ya'lamu biha sahibuha. Yang punya kebenaran dia ngerti. Jadi maksudnya tidak banyak tahu, padahal dia tahu. Contohnya mungkin kan gini, ada tanah itu miliknya dia sebetulnya. Terus dia hanya dengar aja, sudah ke pengadilan itu milik dia. Ini, atau si hakimnya mana saksi sampean? Nah, tidak bisa. Padahal tanah itu diaku oleh orang lain. Terus ada orang yang ngerti bahwa itu tanahnya dia. Dia hanya saksi. Saya menjadi saksi, itu tanahnya orang tadi. Nah ini saksi yang macam ini kalau dua orang kan bisa dimenangkan. Nah ini saksi yang macam ini termasuk khairus syuhada. Tapi yang banyak itu nanti ini. Ya. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala, dari Imran bin Husain qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna khairakum qarni. Kata Rasulullah, generasi yang paling bagus adalah generasi saya, generasi sahabat. Itu yang paling bagus. Jadi sahabat itu karena apa? Dekat dengan Rasulullah. Ya, dengan dekat Rasul, saya kira generasinya bagus, orang-orangnya bagus-bagus, wong dekat dengan sumber hukum. Walaupun nanti ada hadis juga ya. Nah ini Rasulullah itu bagus ketika ini menjelaskan di dalam hadis lain itu tidak macam itu. Jadi ini ada mengatakan sebaiknya kurun adalah qaumun yakununa min ba'dikum yu'minuna bi walam yarawni. Ini ada hadis lain. Jadi siapa? Yaitu yang baik itu adalah ini yang paling bagus ini. Jadi ini ada Abu Jam'ah walaupun ya Rasulullah, ya Rasulullah, ahadun khairun minna aslamna ma'aka wa hajarna ma'aka. Dulu ada sahabat tanya Abu Ubaidah, ya Rasulullah, apakah ada seorang yang lebih baik dari kita? Apakah ada orang yang lebih bagus dari kita? Kita kan Islam, aslamna ma'ak. Kita Islam bersama kamu ya Rasul. Wa hajarna ma'ak. Kami hijrah bersama kamu ya Rasul. Terus Rasul mengatakan ada yang lebih bagus dari kamu itu qaumun yakununa min ba'dikum. Satu masyarakat yang datang setelah kamu. Yu'minuna bi, dia iman kepadaku. Wong enggak ngerti kok iman. Kita. Ini hadis ini kan orang-orang seperti kita ini. Kita kan tidak tahu Kanjeng Nabi, tahu mau ceritanya Kanjeng Nabi, tapi kita iman kepada Kanjeng Nabi. Walam yarawni, dan mereka tidak melihat kepada aku. Itu yang lebih bagus. Nah, ini mungkin untuk perimbangan lah. Jadi orang itu tidak boleh sombong. Jadi mungkin ada yang kelompok mereka di sahabat masa-masa Nabi lebih ada orang bagus. Nah, setelahnya Nabi juga ada orang-orang kelompok-kelompok yang bagus. Jadi karena
beliau Rasulullah juga mengatakan begini, ummati kalmator, umatku itu laksana hujan, ya. La yudro atau la yudro awaluhu khairon am akhiru, tidak diketahui mana yang baik hujan, air hujan itu apakah yang awal ataukah yang akhir. Ini enggak diketahui. Hujan kan lama, mana yang paling bagus, yang awal atau yang akhir. Ini umatnya kan Nabi macam itu. Jadi ummati kalmator la yudro, tidak diketahui awaluhu khairun am awalahu khairun am akhirahu, yang awal baik atau yang ini. Ini menunjukkan kita tidak usah sombong, jangan ada kesombongan kepada di antara kita. Tapi hadis ini ya mungkin di dalam kali korni yang kita baca ini kelompok generasi saya. Sumalladina yalunahum, kemudian generasi berikut sahabat, tabi'in sekarang sudah. Sumalladina yalunahum, kemudian generasi berikut, generasi makin jauh, ya nanti makin banyak, mungkin pelanggaran makin banyak. Nah, summa yakuna qaumun, nah ini nanti besok itu ada qaumun yasyaduna wala yustasyadun, yakuna qaumun yasyaduna, masyarakat besok itu akan terjadi masyarakat yang mau menyaksikan tapi dia tidak diminta tapi mau jadi saksi. Nah, ini noyol jadi saksi. Ini yang jelek besok itu ada. Ya tadi, ya saksi yang ingin memberatkan, saksi yang membantu orang yang tidak benar. Juga ada. Jadi nanti tergantung yang disaksikan ini. Ini prediksi Nabi. Wa yakhununa wa la yu'tamanun. Besok ada masyarakat yang selalu khianat dan sulit untuk dipercaya. Ini sudah datang atau belum? Jadi ada masyarakat yang untuk mencari orang yang dipercaya itu sulitnya bukan kepala. Yang banyak mereka khianat. Ini prediksi Nabi. Ya, jadi mencari orang. Nah, kalau zaman dulu kan, ya Allah, zaman Nabi itu orang bohong itu takut itu. Sekarang orang bohong itu biasa. Ya, banyak orang bohong. Ini kan. Wayang zuruna wala yuhuna. Nah, itu. Banyak orang nazar, tapi mereka tidak mau memenuhi nazarnya itu. Ini banyak nazar, banyak orang janji, ya nazar kan hampir janji, dia mau ini, tapi dia tidak mau memenuhi nazarnya itu. Nah, ini yang dari si biologis betul enggak ini? Wayadharu fihim asiman, dan tampak pada mereka besok itu gemuk-gemuk, banyak orang gemuk gede-gede, muttafaqun alaih. Betul atau tidak? Ini prediksi. Nabi itu kan futurolog. Jadi memprediksikan masa depan. Ya. Padahal Nabi ketika itu, jadi besok itu akan datang. Ini masyarakat yang tidak baik. Masyarakat yang dia itu mengajukan jadi saksi, ya, walaupun dia tidak diminta untuk menjadi saksi. Ataupun sekarang dia menjadi saksi walaupun tidak melihat. Orang dulu mau jadi saksi. Ini. Dan dia itu khianat. Banyak orang yang khianat, tidak bisa dipercaya. Ya kan? Sumpah, banyak sumpah yang padahal siapa sumpah tapi tidak melaksanakan sumpahnya. Nazar tidak dipenuhi dan orangnya gitu gemuk-gemuk. Apa kurang tirakan, dan sekarang orang gemuk-gemuknya. Nah, kalau gitu jangan gemuk-gemuk. Nah, enggak bisa, ini sudah min asratis. Saya kira itu
Besok kita jelaskan, kita ulas sedikit ya, ini karena ini persoalan-persoalan yang ada sekarang ini. Pun wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya apa yang kita kaji sekarang ini, karena kelihatannya ini persoalan-persoalan yang kita bicarakan itu realita. Sekarang ini banyak terjadi kejadian macam itu. Mudah-mudahan kalau itu terjadi kita diselamatkan dari persoalan itu. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa khifdzal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin. Allahumma aftah lana futuhal arifin wa yufaqqihna fid din wa yahdina ila sawa'i sabil. Nas'aluka husnal khatimah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.